Demi bertemu lagi dengan gadis yang selalu kurindukan, aku rela berhutang jutaan untuk membeli robot mirip manusia di pasar gelap. Semua kenangan masa lalunya kuunggah ke dalam chip, tidak hanya penampilannya yang sama. Dia juga sangat patuh. Namun hari ini, aku menyadari tatapannya padaku. Agak aneh, robotku mulai bertingkah seperti manusia. Dia sepertinya lupa bahwa dia hanyalah peralatan rumah tangga. Di tengah malam, dia memeluk bantal dan berdiri di depan pintu kamarku. Kamu pacarku, kenapa tidak tidur denganku? Apakah kamu jijik padaku karena aku terlalu kaku? Kali ini aku janji tidak akan bergerak macam-macam. Bolehkah? Aku mencoba berbicara dengannya secara logis. Apakah kamu tidak perlu mengisi daya semalaman? Akibatnya, dia menjadi lebih sedih. Kamu benar-benar masih membenciku? Atau mengusirku keluar pintu? Jika kamu bosan dengan diriku yang sekarang, aku bisa mengganti kulit. Berubah menjadi seperti yang kamu suka, hanya mohon jangan tinggalkan aku. Tuan, bolehkah? Penampilannya itu membuatku luluh juga, dan aku sedikit bergeser ke samping. Kalau begitu hanya semalam. Di mata 0775 langsung terpancar cahaya gembira. Langsung melompat dan berbaring di sampingku. Aku berjanji akan menuruti semua perintahmu, rajaku. 0775 adalah robot mirip manusia yang aku beli di pasar gelap sebulan yang lalu. Harganya tidak hanya setengah lebih murah dari saluran resmi. Kamu juga dapat mengatur penampilan dan kepribadian sesuai dengan preferensi kamu. Meskipun toko sudah menunjukkan gambar desainnya kepadaku sebelumnya. Namun pada hari pengiriman, aku masih sangat terkejut. Dia mengenakan gaun panjang putih tanpa lengan. Berdiri di depan pintuku. Tuan, halo, aku pacar robot eksklusifmu. Nomor seri 0775. Tatapannya dalam dan menatapku lurus. Terlalu nyata. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh lehernya. Sentuhan kulitnya yang hangat persis sama dengan manusia. Tanpa diduga, 0775 menghindar ke belakang. Tuan, jangan seperti itu. Aku sedikit geli. Hatiku sedikit tergerak. Apakah kamu benar-benar robot? Tentu saja, tuanku. 0775. Tersenyum. Mulai hari ini, sama dengan 0775. Benar-benar penolong yang baik bagi manusia, mulai dari memasak, mengepel, membersihkan hingga menemani dan mendengarkan. Menyediakan nilai emosional, bisa dibilang patuh, tapi baru-baru ini aku menyadari. Cara dia menatapku secara bertahap menjadi aneh. Hari ini, dia benar-benar bertanya padaku. Aku melihat pasangan manusia berciuman dan berpelukan tanpa sadar saat bersama. Mengapa kamu tidak pernah membiarkanku menciummu? Aku memutar mata. Kamu bukan manusia. Tapi Dahuang berkata. Mencium pacar adalah hak pacar. Dahuang adalah anjing besar di bawah rumah kita. 0775 baru datang beberapa hari, belum mengenal semua orang, tapi dia sangat akrab dengan anjing liar di kompleks perumahan. Melihatku tidak berbicara, 0775 berkedip dengan mata polos. Apakah pemilik tidak puas denganku? Bukan itu masalahnya. Bibirku sangat lembut, sama seperti wanita manusia. Kata-kata 0775 membuat pandanganku tanpa sadar beralih ke bibirnya. Merah menyala, terlihat sangat menggoda. Sambil berpikir, dia sudah mendekatiku. Menempel di cuping telingaku, aliran udara dari ujung jarinya masuk ke telingaku. Tuan, kamu ingin mencoba apa? Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menciumku. Sentuhannya benar-benar sama seperti manusia. Aku bahkan lupa mendorongnya. Aku tidak tahu berapa lama sampai aku benar-benar kehabisan tenaga. Baru kemudian dia melepaskanku. Bagaimana perasaanmu? Kehangatan di hatiku sampai aku mendengus, barulah dia menghela napas lega. Aku memesan 300 drama roman dengan berbagai tema dari sistem sebelumnya, mempelajari lebih dari 100 negara. Kebiasaan berciuman. Nada bicara 0775 bangga. Jika kamu suka, aku bisa membuatmu nyaman setiap hari. Pupil mataku membesar. Tidak perlu. Rapat departemen diadakan mendadak pada hari Senin. Kudengar seorang kepala divisi baru ditunjuk dari atas. Namun, ketika aku membuka pintu ruang rapat, ketika aku melihat orang yang duduk di posisi ketua, aku tercengang. Pada saat yang sama, berteriak panik di telingaku. Bos baru sangat cantik, bonus departemen yang luar biasa. Dia melirik ke arah kami. Melihat ekspresiku kosong, rekan kerjaku dengan diam-diam menyenggolku. Shen Yan'an, apakah kamu tidak bersemangat? Aku menundukkan kepala, menghindari tatapan panas wanita itu padaku. Mantan pacar langsung menjadi atasan langsung. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Tapi Liu Ruyan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Ini juga membuatku sedikit tenang. Hubungan yang rumit seperti ini paling dihindari di tempat kerja. Kita semua sudah dewasa. Ini hanya masalah cinta. Memang tidak ada masalah besar. Sebelum pulang kerja, saya menerima pesan dari 0775 tepat waktu. Tuan, silakan pesan. Lalu, entah dari mana dia mendapatkan menu yang dibuat dengan mewah dan dikirimkan kepada saya. Harus dikatakan, keterampilan 0775 memang luar biasa.
Saya membuka menu yang dibuat dengan rapi itu dan bersiap untuk memilih beberapa hidangan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, apakah kamu punya waktu untuk menolak bersama nanti? Terlalu fokus melihat menu. Saya bahkan tidak menyadari bahwa Liu Ruyan sudah berdiri di samping tempat kerja saya. Saya merasa sedikit canggung dan belum menjawab. Liu Ruyan membuka mulutnya lagi, meskipun kita pernah menjalin hubungan, tapi setelah putus, kita seharusnya tidak menjadi musuh. Seharusnya masih ada perasaan untuk makan bersama, kan? Sebenarnya, saya dan Liu Ruyan putus secara damai. Liu Ruyan adalah orang yang baik, cantik, dan berpendidikan. Kami berpacaran selama setengah tahun. Dia lembut dan perhatian kepada saya, tidak ada sedikit pun yang bisa saya cela. Yang bermasalah adalah saya. Saya berpikir sejenak dan menunduk untuk mengirim pesan kepada 0775, tidak perlu membuatnya. Hari ini aku tidak pulang untuk makan. Pikiran itu kembali dengan cepat, apakah Tuan punya janji? Dengan wanita lain? Tidak apa-apa, aku mengerti. Dahuang berkata, kami, hewan peliharaan kecil ini, hanyalah hiburan saat Tuan bosan. Harus menempatkan diri dengan benar, tidak boleh berpikir untuk naik posisi. Dulu, dia menginginkan terlalu banyak. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh tuannya. Tenang saja, aku pasti tidak akan cemburu. Hanya sedikit kesepian, sedikit kehilangan, sedikit merindukanmu. Tapi aku akan menunggu Tuan dengan patuh di rumah. Melihat pesan-pesan ini, hati saya meleleh. Omongan apa yang dikatakan Dahuang setiap hari? Lihatlah robot kecil di rumah kita, diajari menjadi teh hijau seperti apa. Cepat atau lambat akan saya rebus. Saya menghela napas dan masih merasa kasihan. Saya tersenyum meminta maaf kepada Liu Ruyan. Bagaimana kalau lain kali saja? Pacar saya sudah menyiapkan makan malam di rumah. Mendengar kata pacar, ekspresi mengerikan di wajah Liu Ruyan sekilas terlihat. Baiklah, kalau begitu lain hari undang kamu dan pacarmu untuk duduk bersama. Setelah Liu Ruyan pergi, saya membalas pesan kepada 0775, janji dibatalkan. Tetap pulang untuk makan. Nanti malam kamu tidak perlu memasak, buat saja hotpot. Hampir seketika, 0775 membalas pesan, aku akan pergi ke supermarket untuk berbelanja sekarang. Melihat layar penuh tanda seru, aku tersenyum kecil. Ayo. Aku menunggumu di depan supermarket. Sepanjang jalan, 0775 terlihat sangat gembira. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku pergi ke jalan dengan dia, Tuan. Aku akan memperkenalkan teman baikku, Dahuang, padamu. Tidak perlu, aku tersenyum. Hari sudah larut, sebaiknya kita pergi ke supermarket dulu. Aku takut aku tidak bisa menahan diri untuk merebusnya. 0775 sedikit kecewa. Dia pasti akan sangat iri jika melihatnya. Aku sudah memberitahunya. Tuanku sangat tampan. Hewan peliharaan juga cukup kompetitif satu sama lain. Awalnya langit cerah saat pergi, tetapi tiba-tiba hujan deras saat keluar dari supermarket. Aku selalu membawa payung lipat di tasku. Aku mengeluarkan payung itu dan memberikannya kepada 0775. Tuan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu tidak boleh kehujanan. Payungnya kecil. Hanya bisa melindungi satu orang. Aku langsung memasukkan payung ke tangannya. Aku bercanda. Jaga dirimu baik-baik. Bagaimanapun, biaya perawatannya setiap bulan tidak murah. 0775 mengerutkan bibirnya, tetapi akhirnya tidak menolak. Supermarket tidak jauh dari rumah. Aku juga tidak menunggu hujan berhenti dan langsung berlari pulang. Pejalan kaki di jalan menoleh. Beberapa orang berbisik, lihat wanita itu, dia memayungi dirinya sendiri. Membiarkan pacarnya kehujanan. Apa gunanya cantik? 0775 belum pernah sesunyi ini. Sesampainya di rumah, seluruh tubuhku basah kuyup. Aku segera bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Setelah keluar, 0775 sudah memasak teh jahe dan meminta maaf kepadaku. Maaf, aku tidak berguna. Minta maaf untuk apa? 0775 memasang wajah kecil yang lebih sedih daripada aku. Aku tahu apa yang dia khawatirkan. Aku menepuk kepalanya dan merasa sedikit lucu. Sebuah robot kecil memiliki banyak pikiran. Di tengah malam, 0775 tiba-tiba membangunkanku. Tuan, Anda demam. Dia membantuku mengukur suhu tubuhku. 38,6 derajat. Bibir 0775 membentuk garis lurus. Rasa bersalah di matanya. Hampir meluap. Tidak apa-apa. 0775 tidak berbicara. Memberiku obat dan mengambil handuk untuk membantuku menurunkan suhu tubuh secara fisik. Kemudian aku tertidur dengan linglung. Dan ketika aku bangun lagi, 0775 masih menjagaku di sisiku. Aku masih sedikit haus. Tapi tubuhku terasa lebih ringan. Siang harinya, aku meminta izin dari perusahaan, dan 0775 menemaniku. Melayani dengan tenang dan teliti. Kalau bukan karena toilet, yang harus dilakukan sendiri. Aku kira hewan peliharaan kecil ini akan langsung membantuku. Aku tidak menyangka. Sore harinya, Liu Ruyan tiba-tiba datang. Kudengar kau tidak enak badan, aku khawatir dan datang melihatmu. Ada informasi karyawan di HR,
Tidak aneh jika Liu Ruyan tahu tempat tinggalku. Aku sudah jauh lebih baik. Aku mengangguk dan berkata. Mendengar suara itu, 0775, yang awalnya sedang memasak di dapur. Melihat Liu Ruyan berdiri di luar pintu, dia terkejut sesaat, lalu segera memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Melepas celemek bermotif bunga kecil dengan satu tangan. Hai, selamat datang. Shen Yin'an, kenapa tidak mempersilakan orang masuk dan duduk? Aku tercengang. Wah, bahkan tidak memanggilku tuan. Dan apa sikap nyonya rumah ini? Penampilan ratu yang bermartabat dan agung ini membuatku bingung. Aku belum berbicara, Liu Ruyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku tidak akan masuk. Shen Yin'an ada yang merawat, aku lega. Tanpa menungguku berbicara. 0775 menurut dengan baik. Karena kau tidak ingin masuk, aku juga tidak akan memaksa. Lagi pula, Shen Yin'an masih sangat lemah dan perlu istirahat. Beritahu aku sebelumnya jika ingin datang lain kali. Kali ini, aku tidak bisa menjamu dengan baik. Kata-kata sudah sampai pada titik ini, jika orang itu masih masuk, maka dia benar-benar tidak tahu diri. Setelah Liu Ruyan pergi, 0775 diam-diam mengenakan kembali celemeknya, mengubah kepercayaan dirinya barusan. Bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Melihat aku tidak berbicara, dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Aku salah. Salah di mana? Aku dengan lancang mengusir tamumu. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain. Tapi wanita itu tidak punya niat baik, dia pasti menyukaimu. Jadi, aku mengangkat alisku. Hewan peliharaan kecil harus memposisikan dirinya dengan benar. Siapa yang mengatakan itu? Aku menyesalinya. Aku tidak bisa melakukannya. Dua wajah 0775 yang berbeda membuatku tidak bisa menahan diri. Ekspresi tegang palsuku mengendur sesaat, dan hasilnya ditangkap oleh 0775. Dengan tajam, dia mendekat dan menggosok leherku. Tuan yang baik, maafkan aku. Lain kali dia datang lagi, aku akan menyambutnya dengan tulus dan antusias. Dia bilang ingin mencium bibirku, tapi aku menghindarinya, aku sedang flu. Aku dengar dari mereka, kalau menularkan flu ke orang lain, kau akan sembuh. Benarkah? Tapi pertama-tama, kau harus memiliki fungsi untuk tertular, yaitu berkeringat. Da Huang bilang manusia berkeringat juga bisa menyembuhkan flu. Setelah berkata demikian, 0775 merendahkan suaranya. Mencium cuping telingaku, dan berbisik pelan, aku memiliki semua fungsi untuk membuat pria berkeringat. Apakah Tuan ingin mencoba? Aku langsung mengerti maksud perkataannya, nakal sekali. Senangnya dia. Beberapa hari kemudian, acara gathering perusahaan. Liu Ruyan menelepon, memintaku membawa pacarku untuk ikut serta. Awalnya aku ingin mencari alasan untuk menolak, tetapi telepon itu didengar oleh 0775. Apakah wanita itu juga akan pergi? Lagi pula, hari itu aku yang tidak sopan duluan, kau tidak membawaku, itu juga seharusnya. Sebenarnya orang itu terlihat lumayan, setidaknya tidak sepertiku yang menemanimu keluar rumah dan membuatmu kehujanan. Kata-kata manis seperti ini membuatku sulit untuk menolak. Di hari gathering itu, dia bangun pagi-pagi sekali dan mulai berdandan. Baju ganti berkali-kali, dan akhirnya memilih gaun panjang hitam tipis yang mahal. Awalnya memang dibuat sesuai dengan tipe idealku. Mengatur lebar bahu, panjang kaki, dan proporsi yang sempurna. Sekarang setelah berdandan dengan baik, dia semakin menarik perhatian. Hanya saja, ada sedikit ketegangan yang terlihat di matanya. Bertanya apakah penampilanku baik-baik saja, tidak aneh kan? Aku mengacungkan jempol. Cantik sekali. 0775 langsung senang, mendekatiku dan bertanya dengan kurang ajar, lalu siapa yang lebih cantik, aku atau dia? Yang dia tanyakan adalah Liu Ruyan. Aku memutar mata dan menjawab asal-asalan, kau yang cantik. Kau cantik, kau yang paling cantik. Kalau tidak, bagaimana bisa dia menjadi mantan? Setelah kata-kata itu terucap, pacar robot kecil itu terdiam di tempat. Mantan? Dia mantan pacarmu? Apa aku tidak pernah memberitahumu? Wajah 0775 langsung menjadi gelap. Kamu tidak pernah. Setelah mengatakan itu, dia diam dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku akan ganti baju. Yang ini terlihat agak kaku. Aku akan ganti yang lebih muda. Mendengar perkataan itu, aku tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Acara gathering diadakan di sebuah bumi perkemahan di pinggiran kota. Semua orang berkumpul untuk barbeque. Dia adalah robot. Dia tidak perlu malu-malu dan berperan sebagai pacar idaman sambil membantu semua orang memanggang daging. Sambil menyuapi saya, tidak heran kamu tidak melihat Liu Song hari itu, ternyata pacarmu sangat cantik. Sambil menarik saya ke samping dengan nada iri. Saat itu, Liu Ruyan sedikit terdiam. Pandangannya tertuju pada 0775, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, Liu Ruyan berjalan ke sisi saya, Shen Yin'an, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah mengatakan itu, dia melirik 0775 dengan senyum tipis di bibirnya. Tidak keberatan meminjam pacarmu. Beberapa menit, kali ini 0775 tidak berani menghalangi, menatapku dengan menyedihkan.
Lalu berkata, "Pergilah, aku akan membantumu memanggang sayap ayam di sini." Hingga ke tempat yang tidak bisa dilihat semua orang, senyum di wajah Liu Ruyan benar-benar menghilang. "Pacarmu adalah robot." Pertanyaan tiba-tiba ini membuat hatiku berdebar kencang. Tanpa sadar menyangkal, "Apa yang kamu bicarakan? Sebelum saya dipindahkan ke sini, saya selalu bertanggung jawab atas bagian kecerdasan buatan. Tidak makan, tidak menyentuh air, ada bekas luka di belakang leher. Jika saya tidak salah, itu adalah tempat meletakkan chip. Shen Ning'an, kamu tidak bisa menipuku." Liu Ruyan berkata dengan tenang. Aku tidak berbicara lagi, ekspresi Liu Ruyan buruk. Lao Zhang berkata, "Kamu meminjam 2 juta dari ban hanya untuk robot ini?" Lao Zhang adalah manajer ban dan juga teman Liu Ruyan. Ekspresiku tidak senang. "Kenapa dia memberitahumu segalanya? Shen Ning'an, apakah kamu sudah gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang kita sudah putus, apa yang kulakukan bukan urusanmu lagi." Aku tiba-tiba marah. Berteriak, "Jadi kamu lebih suka hidup dengan robot daripada bersamaku? Shen Ning'an, di mana aku melakukan kesalahan?" Aku mengalihkan pandangannya dan menunduk. "Kamu tidak buruk, akulah yang buruk." Setelah suli suara, 0775 berjalan mendekat entah sejak kapan, masih memegang 2 tusuk sayap ayam di tangannya. Suli suara berkata, 0775 berjalan mendekat entah sejak kapan, masih memegang 2 tusuk sayap ayam di tangannya. Berbisik, "Panggang sampai matang dan makan selagi panas." Tidak ingin lagi dengan Liu Ruyan. Melanjutkan membahas masalah 0775. Aku mengambil sayap ayam dan bersiap untuk pergi. Liu Ruyan maju selangkah. Genggam tanganku. "Tahukah kamu berapa biaya perawatan robot selanjutnya? Apakah pantas kamu menanggung hutang lebih dari 2 juta demi dia? Dia hanyalah robot tanpa emosi. Dia tidak peduli apakah pemiliknya hidup atau mati. Aku tidak memintamu untuk kembali padaku. Tapi aku mohon padamu untuk kembali ke dunia nyata." Aku melepaskan tangannya tanpa berkata apa-apa karena acara makan malam setelah perkataan itu. Aku secara bertahap terdiam. Kembali ke dunia nyata. Semua orang menyuruhku untuk kembali ke dunia nyata. Tetapi bisakah rasa sakitku diselesaikan dengan menghadapi kenyataan? Jika bisa, mengapa aku meminjam begitu banyak uang untuk menenun mimpi indah untuk diriku sendiri? Aku tidak yakin apakah 0775 mendengar perkataanku dan Liu Ruyan, tetapi setelah hari itu, 0775 mulai menjadi semakin aneh. Awalnya aku menemukan pakaiannya robek. Selain berbelanja bahan makanan, 0775 selalu berada di rumah setiap hari, jadi dia tidak punya banyak pakaian. Namun baru-baru ini, beberapa pakaian yang dijemur di balkon, aku menemukan bahwa semuanya tergores dengan tingkat yang berbeda. Meskipun sudah dijahit dengan hati-hati menggunakan jarum dan benang, bekas ausnya masih terlihat. Lalu, dia sering menghilang di tengah malam. Sejak 0775 berevolusi sendiri ke versi baru, setiap hari dia akan menggunakan alasan yang berbeda. Memohon untuk tidur di ranjang yang sama denganku. Perlahan-lahan, aku juga terbiasa dengan keberadaan bantal humanoid di sampingku. Hanya saja akhir-akhir ini aku terbangun di tengah malam dan ranjangnya kosong. Hanya ada aku sendirian. Awalnya aku berpikir begitu, tetapi beberapa kali aku pergi ke kamar mandi. Aku juga tidak melihat siapapun di ruang tamu. Sebaliknya, lampu di ruang kerja menyala. Aku menghabiskan uang untuk membeli robot. Ternyata dia punya pikiran tersembunyi di belakangku. Aku tidak bisa menerimanya. Hari ini aku mengambil cuti. Memutuskan untuk mengikutinya. Pagi ini aku seperti biasa memberi isyarat untuk bangun. 0775 seperti menantu perempuan kecil. Menyiapkan sarapan untukku dan kemudian dengan hormat mengantarku keluar untuk bekerja. Aku berpura-pura berjalan-jalan. Dengan cepat berbalik dan berjongkok di pintu masuk kompleks, menunggu seperti kelinci di dekat pohon. Benar saja, setelah beberapa saat, 0775 berganti pakaian dan keluar dari pintu kompleks. Langkahnya tergesa-gesa, seolah-olah dia akan terlambat. Aku berlari kecil sepanjang jalan. Ternyata aku melihatnya langsung pergi ke taman dekat kompleks. 0775 menyapa penjaga gerbang. Dia masuk seperti orang yang dikenalnya, dari balik pagar aku melihatnya memakai helm keselamatan dan sarung tangan putih di atas meja rusak di depan pintu, lalu secara alami bergabung dengan sekelompok pekerja dan mulai bekerja. Aku sedikit bingung dan datang ke pos penjagaan. "Halo, Kak, saya ingin bertanya. Apa yang mereka lakukan di dalam?" Penjaga pintu mengerutkan kening dan menatapku dengan aneh. Apalagi yang bisa dilakukan di lokasi konstruksi? Ada pekerja yang terus mendorong gerobak dan mengangkut air keluar. Penjaga pintu melambaikan tangan ke arahku. "Di sini berbahaya, cepat pergi." Aku tidak pergi, tapi bergeser beberapa langkah ke samping. Saat itu, 0775 berdiri di atas perancah setinggi belasan lantai, memanggul sesuatu di pundaknya, entah apa yang sedang dikerjakannya. Perancahnya sangat tinggi, sampai aku merasa ngeri melihatnya. Sampai tengah hari, para pekerja satu persatu mulai berhenti bekerja dan beristirahat. Di bawah terik matahari, hanya 0775 yang masih berdiri di lokasi konstruksi. Dia tidak perlu makan,
Jadi jam kerjanya lebih lama dari siapapun. Aku tidak tahu mengapa 0775 diam-diam bekerja di lokasi konstruksi di belakangku. Hari itu aku tidak pergi. Sampai langit berangsur-angsur gelap, 0775 perlahan turun dari atap, lalu ponsel di pelukanku bergetar 2 kali. Itu pesan dari 0775, sapaan dari seekor kucing kecil. Pangeran, silakan pesan. Ponsel terasa panas. Aku melihat pesan itu, tenggorokanku terasa tersumbat. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus membalas apa. Dini hari aku terbangun dan mendapati 0775 menghilang lagi dari tempat tidur. Aku mengendap-endap turun dari tempat tidur dan mendorong pintu ruang kerja. Di dalam, 0775 diam-diam mengetik di komputer dengan sangat fokus. Melihatku mendorong pintu masuk, dia tampak panik sesaat dan menutup komputernya dengan bunyi, "Pak." Dia berdiri dan bertanya mengapa aku bangun. "Apa yang sedang kamu lakukan?" 0775 menundukkan kepala dan meremas ujung bajunya. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk menonton film." Robot tidak bisa tidur? Menonton film? Dia sendiri dengar saja. Masuk akal tidak? Aku berjalan mendekat dan langsung membuka layar, tapi di atasnya penuh dengan tumpukan kode yang tidak ku mengerti. 0775 berdiri dengan patuh di samping sambil menundukkan kepala, seperti seorang siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. "Ini pemrograman game, aku masih dalam tahap belajar, dan sekarang belum terlalu bagus." "Kenapa kamu belajar ini?" Aku belum sempat bertanya padanya, dia diam saja. Setelah lama terdiam, dia berkata, "Robot memang lebih sensitif terhadap program. Aku sudah menganalisis datanya. Saat ini, harga pemrograman game cukup tinggi di pasaran, dan beberapa perusahaan tidak membutuhkan desain personel untuk bekerja di kantor dan memberikan bukti identitas. 0775 hanyalah robot, di dunia ini seperti orang tanpa identitas. Tentu saja tidak bisa keluar mencari pekerjaan, jadi kamu kerja kasar di luar juga karena mereka tidak butuh KTP. 0775 tiba-tiba tertegun. "Bagaimana kamu tahu?" Aku dengan kesal menggosok wajahku. "Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Atau uang saku yang kuberikan setiap hari kurang?" "Aku ingin menghasilkan uang untuk mengurangi bebanmu." 0775 terisak, dengan wajah sedih. Dengan suara pelan menjelaskan, "Upah kerja di proyek sehari adalah 200. Aku tidak istirahat di tengah jalan. Kerjanya juga lebih banyak dari orang lain, mandor bersedia memberiku 300. Jika bekerja seperti ini setelahnya. Biaya perawatanku setiap bulan bisa kututupi sendiri. Dan aku juga sedang berusaha keras belajar pemrograman. Aku bisa mengambil orderan lagi, uang itu bisa digunakan untuk membantumu membayar utang. Aku juga bisa menghasilkan uang. Kumohon, jangan tinggalkan aku." "Kapan aku bilang begitu?" "Aku meminjam 2 juta untuk membeli robot," jadi dia tetap mendengarnya. Kata-kata yang tadinya ingin diucapkan. Semua ku telan kembali. Aku menundukkan kepala, tiba-tiba ada semacam emosi yang meluap-luap. Ingin menangis tapi air mata tidak keluar. Setelah lama terdiam, aku berkata, "Bodoh, mana ada robot sepertimu yang membantu pemiliknya menghasilkan uang." 0775 ragu sejenak, pipinya mendekatiku. Perlahan mendekat ke pelukanku. "Tahukah kamu, sejak kamu membawaku pulang, aku bukan robot lagi. Kamu adalah tuanku, juga satu-satunya orang yang kucintai dalam hidup ini. Aku pernah bilang, aku milikmu sepenuhnya." 0775 semakin seperti pacar yang baik. Setelah ketahuan diam-diam bekerja, dia tidak lagi menyembunyikannya. Setiap hari berangkat kerja bersamaku. Bahkan belajar seperti manusia, menyerahkan kartu gajinya kepadaku. Hanya saja wanita. Begitu punya uang, jadi nakal, itu benar. Tapi segera, dia ketahuan menyembunyikan uang jajan di belakangku, tepat di bawah papan pengisinya. Menekan beberapa lembar uang kertas merah cerah. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi tatapan terpaku itu tetap mengkhianatinya. Beberapa hari berturut-turut, saat menemaniku menonton TV. Mata kecilnya tanpa sadar melirik ke bawah papan pengisi daya. Selama aku mengulurkan tangan, dia langsung berdiri dengan gugup. Bertanya apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak mengungkap pikiran kecilnya itu. Akhir pekan aku mengajak 0775 berbelanja di mall. Ingin membelikannya 2 potong pakaian yang indah. Saat membayar, tiba-tiba aku mendengar 0775 yang berdiri di luar menungguku. Sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. "Maaf, Anda salah mengenali orang. Saya bukan Yu Baiwei." "Tidak mungkin. Anda dan dia terlihat persis sama." Aku keluar. Seorang wanita berdiri di samping 0775. Sedang mengatakan sesuatu. Melihatku, ekspresi wajahnya jelas lebih gembira. "Masih mengatakan kamu bukan Yu Baiwei? Lihat, bukankah ini Shen Yan'an?" "Shen Yan'an, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat aku?" "Ya. Teman SM aku." Tas di tangannya tanpa sadar diremas erat. Sudut mulutnya menarik senyum yang sama persis. Tentu saja ingat. Ya saat sekolah adalah orang yang ceria dan optimis. Sekarang sudah lama tidak bertemu dengannya,
Dia menjadi lebih antusias, menarikku untuk mengobrol. Aku baru saja melihatnya menyapa Yu Baiwei. Dia bahkan tidak mengakuinya. Tapi omong-omong, sudah bertahun-tahun. Kalian berdua masih bersama? Ekspresi 0775 berangsur-angsur tidak senang. Dia menatapku. Ekspresinya tampak berpikir. Aku merasa sedikit canggung dan ingin mencari alasan untuk pergi. Kemudian aku mendengar Yaya melanjutkan, baru lulus saat itu, ada juga yang menyebarkan rumor Yu Baiwei mengalami kecelakaan mobil. Kami menghubungi Anda juga tidak bisa menghubungi. Kami khawatir untuk waktu yang lama. Aku tahu itu. Itu semua rumor. Lihat Yu Baiwei, bukankah dia baik-baik saja? Kelompok orang ini benar-benar tidak ada kerjaan, suka membuat rumor. Saat itu, aku tidak bisa mendengar apapun. Aku bisa melihat mulut Yaya membuka dan menutup. Tetapi seluruh dunia menjadi sunyi. Yu Baiwei mengalami kecelakaan mobil, informasi yang sengaja aku tutup di benakku. Meluap keluar. Aku seolah-olah ditarik kembali ke tahun itu. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Aku dan Yu Baiwei pergi berkencan. Truk yang kehilangan kendali tiba-tiba keluar. Yu Baiwei berteriak memanggil namaku dengan cemas, bergegas mendorongku, lalu tangan dan kakiku terasa dingin. Seluruh tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Shen Ning'an, Shen Ning'an. Tiba-tiba teriakan itu menarikku kembali dari masa lalu. Aku berbalik dan melihat Yu Baiwei dengan wajah penuh kekhawatiran. Tidak, bukan Yu Baiwei, tapi pacar robot simulasiku 0775 yang kupesan dengan harga mahal. Yaya sudah pergi. 0775 mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku. Aku baru menyadari aku menangis. Dia tidak bertanya apa yang terjadi padaku. Aku perlahan menggelengkan kepala. 0775 menggenggam tanganku. Berbisik, kita pulang, ayo pulang. Emosiku menjadi tenang, tidak ada yang menyinggung apa yang baru saja terjadi. Hingga suatu malam aku mengupas buah dan tanpa sadar melukai jariku. 0775 bergegas. Segera memasukkan jariku ke dalam mulutnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 0775 meletakkan pisau buah di samping, meraih tanganku, dan berlutut di sampingku. Orang itu bernama Yu Baiwei, kan? Aku tertegun. 0775 tersenyum. Kau membuatnya persis sepertinya, kau pasti sangat menyukainya, kan? Maukah kau menceritakan kisahmu dan dia padaku? Meskipun 0775 adalah robot, dia selalu menunjukkan padaku rasa posesif yang aneh. Aku tidak menyangka 0775 akan berinisiatif menanyakan tentang Yu Baiwei. Sebenarnya ceritanya agak klise. Aku dan Yu Baiwei adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Orang tuaku sibuk bekerja. Saat kecil, aku dititipkan di rumah Yu Baiwei. Aku memiliki karakter yang sombong dan kasar, tetapi Yu Baiwei memang terkenal baik hati. Semua uang jajannya aku ambil, aku membuat masalah di luar. Dia selalu mengekoriku dan membereskan kekacauan. Saat itu, orang dewasa sering bercanda tentang kami. Mengatakan Yu Baiwei adalah orang yang patuh pada istri, dan ketika dewasa akan dikendalikan sepenuhnya oleh Shen Yan'an. Setiap kali saat itu, Yu Baiwei akan tersenyum dengan mata penuh kelembutan. Selama Shen Yan'an bahagia, aku pikir aku akan menikah dengannya ketika aku dewasa. Hingga kecelakaan mobil saat kelulusan SMA, dia meninggal untuk menyelamatkanku. Aku menarik napas. Kemudian banyak orang membujukku, jika kita benar-benar menikah, kita akan bertengkar karena hal-hal kecil. Sekarang kita sudah lama bercerai dan tidak saling berhubungan, jadi mereka menyuruhku untuk tidak memikirkan masa lalu lagi. Maju teruslah, semua orang menyuruhku untuk maju, aku bisa maju. Tapi bagaimana dengan Yu Baiwei? Hidupnya selamanya berhenti di usia 18 tahun. Bagaimana nasibnya? Tidak akan. 0775 tiba-tiba meraih tanganku. Dia menatap mataku. Tidak akan bertengkar. Yu Baiwei akan baik padamu. Akan memperlakukanmu seperti aku. Sama baiknya denganmu. Saat itu, hatiku terasa sangat terkejut mendengar kata-kata itu. Aku membuka mulutku, tetapi air mata sudah mengalir lebih dulu. Saat ini, 0775 dan Yu Baiwei tumpang tindih. Aku bahkan mulai tidak bisa membedakan mereka. Kalau begitu, jangan dibedakan. Anggap saja kami sebagai satu orang. 0775 seolah tahu apa yang aku pikirkan. Dia mendekat dan dengan hati-hati menghapus air mata di wajahku. Biarkan aku terus mencintaimu menggantikannya. Sungguh, apa kau tidak keberatan aku mengaturmu agar mirip dengannya? Aku mendongak dan bertanya padanya. Kau adalah tuanku. Bentukmu adalah pemberian dariku. Kau bisa mengaturku menjadi apapun yang kau suka. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku menahan pinggangnya. Kau bilang, kau benar-benar memiliki semua fungsi yang dimiliki wanita? 0775 tertegun sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja. Dia mengangkat alisnya. Apa ini bisa dianggap memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Aku melihat wajah yang telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Wajah siang dan malam. Aku ingin 0775 memberikannya padaku. Siap melaksanakan perintah, rajaku. Rajaku. Hasilnya, aku tidak menyangka robot juga bisa sehebat ini.
Aku sangat lelah hingga terengah-engah. 0775 lebih bersemangat dariku. Dia berulang kali memintaku dan membisikkan kata-kata cinta di telingaku. Setelah itu, aku bertanya padanya, "Apa kau diam-diam belajar di belakangku?" Pipi 0775 memerah. Memang ada sedikit kontak. Dia berdeham pelan. Lagi pula, misiku adalah menyenangkanmu. Setelah hari itu, aku dan 0775 menjadi pasangan sungguhan. Dalam pandanganku, selain perlu diisi daya secara teratur dan tidak perlu makan, 0775 tidak ada bedanya dengan manusia. Bahkan lebih baik dari manusia. Di hari ulang tahunku, 0775 berpesan padaku untuk pulang lebih awal. Katanya, akan memberiku kejutan. Ketika aku tiba di rumah, aku menemukan balon di mana-mana. Di atas meja ada 2 porsi steak dan sebuah kue. Di sampingnya juga ada 2 batang lilin yang dinyalakan dengan gaya. 0775 keluar mengenakan gaun panjang hitam sambil membawa sebuah kotak di tangannya. Ekspresinya sedikit gugup. "Selamat ulang tahun, Shen Ning'an." Lalu dia membuka kotak itu dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Aku adalah pacar robotmu, tapi sebelum menjadi pacarmu, aku tidak meminta pendapatmu. Aku robot, tidak bisa menjanjikanmu pernikahan yang sah, tidak bisa memberimu keluarga manusia normal. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan baik, menjagamu, memberimu seluruh cintaku. Aku bisa berjanji padamu, selama aku ada, aku hanya milikmu. Hari ini aku ingin secara resmi bertanya, Tuan Shen Ning'an, bersediakah kamu menjadi pacar 0775? Di tangan 0775 ada liontin kalung, boneka Shen Ning'an yang terbuat dari berlian. Desainnya indah. Terlihat bahwa nilainya tidak murah. Ternyata uang yang kamu sembunyikan di bawah papan pengisi daya digunakan untuk membeli ini." Baru saja aku selesai berbicara, ekspresi 0775 secara bertahap menjadi aneh. "Bagaimana kamu tahu?" Aku bersedia, aku tidak menjelaskan, tersenyum dan menerima kotak itu. "Pakaikan untukku, pacarku." Malam itu 0775 terus melekat padaku. Melelahkan hingga larut malam baru tertidur, aku merasa seperti baru saja tertidur lelap, aku sudah dibangunkan oleh 0775. Aku melambaikan tangan dan berkata tidak mau, berbalik dan ingin terus tidur. 0775 berkata dengan gugup. "Sistem mendeteksi bau asap, sepertinya ada tempat yang terbakar, tidak ada yang menyangka. Apartemen tempat tinggal tiba-tiba akan mengalami kebakaran, ketika aku bangun dari tempat tidur, api sudah sangat besar. Asap mengalir masuk ke kamar melalui celah pintu, 0775 dengan cepat memelukku ke kamar mandi. Membuka shower dan menyiramkan air ke tubuhku dengan panik, mendeteksi sumber api sangat dekat dengan kita, perkiraan awal. Berada di lantai atas dan bawah, asapnya terlalu tebal, aku tidak bisa bertahan lagi. Kita harus melarikan diri, mataku sudah berkaca-kaca, lari keluar dulu saja. Bagaimana jika terbakar? Dia membasahi selimut dengan air dan membungkusnya di tubuhku. "Percaya padaku," aku melihat ke arahnya, dia berkata aku tidak akan membiarkanmu celaka. Aku bertanya, "Lalu bagaimana denganmu?" "Aku robot. Tidak takut api," sambil berkata, dia memelukku. Seperti yang diduga 0775, titik api berada di lantai bawah kita. Aku dipeluk erat olehnya, melalui selimut basah, aku tidak bisa melihat apapun. Banyak orang di telingaku berteriak minta tolong, tetapi suara itu terdengar jelas, tetapi saat ini terasa seperti bertahun-tahun. Tepat ketika saya pikir mungkin kita akan segera melarikan diri, tiba-tiba saya mendengar suara. Ledakan besar, diikuti oleh 0775 yang melindungi saya di bawahnya. Kemudian dia menggertakkan gigi dan berdiri, memelukku dan bergegas turun ke bawah lagi ke area aman. Selimut yang menutupi wajahku akhirnya disingkirkan. Kulit yang terpapar di luar sudah hangus, samar-samar masih bisa mencium bau gosong. Dia berjongkok di sampingku, mencengkeram bahuku, memaksaku menatap matanya, "Shen Ning'an. Dengarkan aku, robot tidak bisa berbohong, tetapi sejak aku mengenalmu, aku telah berbohong 2 kali. Kebohongan pertama adalah, sebenarnya, aku sudah tahu tentang keberadaan Yu Baiwei. Di dalam tubuhku tersimpan chip yang diekstrak dari Yu Baiwei 10 tahun lalu. Aku memiliki semua kenangan Yu Baiwei sejak lahir dan saat bersamamu, tetapi karena dilindungi oleh sistem, aku tidak bisa memberitahumu. Kebohongan kedua adalah, robot takut api." Dia menghapus air mataku. Suhu internal tubuhku terlalu tinggi, mekanisme perlindungan sistem sudah kacau. Baterai mengeluarkan peringatan serius, ada risiko ledakan kapan saja. Aku harus pergi. Baik Yu Baiwei maupun 0775 ingin kamu tetap hidup. Aku mencintaimu seperti dia. Tapi kami hanya bisa menemanimu sampai di sini. Setelah mengatakan itu, 0775 berbalik dan berlari ke area kosong yang sepi. Segera setelah itu, tubuhnya dilalap api besar. Itu adalah api yang disebabkan oleh papan baterai yang terbakar. Dengan suara ledakan, semuanya hilang. Saat itu, aku menjadi gila. Aku menyingkirkan selimut yang membungkusku dan hendak menutupi 0775, tetapi petugas pemadam kebakaran datang dan menahanku di luar garis polisi.
Ingatan hari itu sudah sangat kabur. Aku hanya ingat diriku yang dengan panik meminta bantuan. Tapi tidak ada yang bisa membantuku. Akhirnya, aku pingsan di sana. Ketika aku bangun, aku sudah dipindahkan ke rumah sakit terdekat dengan infus di lenganku. Liu Ruyan duduk di sampingku. Kemana dia pergi? Tenggorokanku menjadi sangat serak karena terlalu lama menghirup asap tebal. Liu Ruyan tidak berbicara. Aku berusaha meninggikan volume suaraku. Liu Ruyan dari sakunya mengeluarkan sebuah chip kecil. Ini adalah chip yang ditemukan petugas pemadam kebakaran dari tubuh 0775. Tapi chipnya rusak parah. Sudah tidak berguna. Tidak mungkin, dia adalah robot. Aku buka selimut dulu mau turun dari ranjang. Robot mana mungkin mati? Dia kan robot. Shen Ning'an, hadapi kenyataan. Liu Ruyan menghalangi aku. Anggap saja semua ini mimpi. Yang lalu biarlah berlalu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pergi ke pasar gelap, dan ternyata toko tempat aku memesan robot itu sudah bangkrut. Aku tidak bisa menghubungi bosnya sama sekali. Aku juga pergi ke pusat pengambilan memori. Chip Yu Baiwei sudah diambil. Nomor pesanan yang aku minta bos buat saat memesan robot. Ternyata 0775 adalah Yu Baiwei. Tidak heran mereka punya banyak kesamaan. Jadi, dulu kamu meminjam rentenir untuk melindungi ingatan Yu Baiwei? Hari aku mengajukan pengunduran diri. Liu Ruyan bertanya padaku. Dia sudah tahu masa laluku dengan Yu Baiwei. Aku tidak menyangkalnya. Dia tersenyum pahit. Dulu kamu putus denganku. Bilang tidak bisa melupakan seseorang. Aku pikir itu hanya alasan. Saat membahas cinta yang tidak berbalas itu, aku merasa bersalah pada Liu Ruyan. Aku sudah berusaha. Liu Ruyan menggelengkan kepala dan bertanya. Bisa mulai dari awal lagi? Sudahlah, kamu tahu kan aku seumur hidup ini. Mungkin tidak akan bisa jatuh cinta lagi pada orang lain. Bulan kedua setelah 0775 pergi, aku mengadopsi Da Huang. Dia sepertinya masih ingat 0775. Setelah aku mengadopsinya, dia setiap hari berbaring di rumah, di kamar 0775. Di atas pengisi daya. Selesai bicara, aku mengelus kepalanya dengan lembut. Terima kasih, dulu kamu juga pernah menemaninya. Dia sudah tidak ada sekarang. Mulai sekarang, anggap saja aku temanmu. Hari-hari tanpa 0775 tetap berlanjut, hanya saja bintangnya sedikit berkurang. Sepertinya hidupku tidak banyak berubah. Setengah tahun kemudian, aku menerima transfer 5 juta dari rekening yang tidak dikenal. Aku pikir itu penipuan. Aku sangat takut sampai lapor polisi semalaman. Tapi saat menghubungi pihak yang bersangkutan juga merasa aneh. Bukankah Anda Tuan Shen Ning'an? Orang yang membuat pemrograman game untuk saya dulu. Mengisi informasi identitas Anda, memang benar. 5 juta adalah biaya hak cipta game. Sesuai kontrak, dibayarkan sekaligus. Orang yang kamu maksud itu, apakah 0775? Aku bertanya dengan mendesak. Ya, nama online-nya adalah 0775. Beberapa waktu lalu, saya menghubunginya secara online. Berkali-kali tidak berhasil menghubunginya. Jadi, saya langsung mentransfer uang ke rekeningnya. Saya tidak menyangka 0775 benar-benar melakukannya. Muncul sebuah permainan, aku berbisik sambil memegang ponsel. Dia sudah tidak ada. Lawan bicara terdiam lama sebelum berkata, saat mengembangkan permainan itu. Mereka membuat level tersembunyi sebagai hadiah untuk pacarnya. Saat kami online, kami rapat untuk menghapusnya, tapi versi beta masih melindunginya. Apakah kamu mau melihatnya? Malamnya, aku membuka permainan yang dikirim bosku dan memasuki level yang dia maksud. Itu adalah ruang tersembunyi yang ditampilkan di peta. Sebagai Knight, saat masuk, aku melihat aku dan Yu Baiwei saat kecil. Jalanan di dekat rumah kami, bahkan toko-toko di kedua sisi jalan pun sama persis. Berkali-kali. Aku dan Yu Baiwei bergandengan tangan berjalan dari sini. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku mengikuti karakter simulasi di dalam permainan dan berjalan menuju sekolah menengah atas kami. Sistem membawaku ke kelas 14 tempat kami dulu bersekolah. Kemudian aku melihat papan tulis di depan kelas, tertulis beberapa kata dengan pensil putih, semoga Shen Ning'an selalu bahagia. Itu tulisan 0775. Seharusnya tulisan Yu Baiwei. Saat ini, aku sudah menangis tak terkendali. Da Huang sepertinya merasakan emosiku yang jatuh. Berjalan dari papan pengisi daya, melompat ke pangkuanku, dan menundukkan kepalanya bersamaku melihat layar. Kemudian, tulisan di papan tulis berubah menjadi, aku mencintaimu, pangeranku.